Halo, salam satu hati. Perkenalkan, nama saya Wenda Lemahayana dari SMK Negeri 1 Amblapura. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang ISS, yaitu idling stop system pada motor Vario 150 yang sudah menggunakan Smart Key. Namun sebelum memulai video ini, saya ingatkan kembali tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun tubuh, tetap taat dengan prokes. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ISS, idling stop system, apa saja komponen yang di dalamnya, bagaimana cara kerjanya, bagaimana syarat-syarat kerja dari ISS, dan kendala apa saja yang sering terjadi pada sistem ISS. Jangan di skip video ini, karena video ini akan membahas secara detail dan mendalam tentang ISS. Jadi fungsi dari ISS ini adalah untuk mengurangi konsumsi bahan bakar yang tidak diperlukan serta menurunkan emisi gas buang. Sebagai contoh, pada saat kita berhenti di lampu merah atau traffic light, pada saat menunggu, jadi motor akan mati sejenak secara otomatis, kemudian dibuka throttle-nya, dia akan hidup secara sendiri tanpa menggunakan tombol starter. Dan ini juga berfungsi pada saat kita akan berhenti sejenak di pinggir jalan. Cara kerjanya juga sama, dia akan mematikan motor secara otomatis, dan begitu throttle dibuka, dia akan hidup secara sendirinya. Mungkin bagi pengendara umum atau sebagai pengguna, kita hanya mengetahui ISS itu sebatas motor mati sendiri, kemudian ketika gas dibuka, dia akan hidup sendiri. Tapi bagaimana cara kerjanya, komponen apa saja yang terlibat, kita akan lanjut di video selanjutnya, jangan di skip. Nah, jadi komponen apa saja yang mendukung ISS ini? Yang pertama itu ada idling stop switch. Ini berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan idling stop. Ini letaknya di sebelah kanan ya, dekat dengan handle gas. Kemudian yang kedua itu ada indikator standby atau lampu indikator, letaknya di panel, yang berfungsi untuk mengidentifikasikan bahwa sistem idling stop ini sedang berfungsi atau tidak. Kemudian yang ketiga ada ECT, engine coolant temperature, yang letaknya di sebelah kanan kepala silinder. Ini berfungsi untuk mendeteksi suhu mesin. Kemudian yang keempat ada vehicle sensor, vehicle speed ya, berfungsi untuk mendeteksi kecepatan putaran roda gigi, yang letaknya di sebelah kanan shockbreaker belakang. Kemudian yang kelima ada TP sensor atau throttle position sensor, yang terletak di sebelah kiri throttle body, yang berfungsi untuk mendeteksi bukakan sudut throttle. Yang terakhir itu ada ECU atau ECM, dalam tanda kutip ya. ECU ini merupakan otak dari motor, terutama di bagian kelistrikan. Jadi dia mengatur tentang ISS, starter, pengisian, dan kalau di Honda ada juga namanya sistem PGM FI. Inilah yang mengatur. Ini terletak di bagian depan, di belakang plat nomor, dan tepatnya di bawah kepala motor. Nah, di sini ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi untuk mengoperasikan ISS tersebut. Jadi yang pertama tentu motor harus dalam keadaan hidup. Nah, setelah motor hidup, switch idling stop dipilih ini dalam posisi idling stop, bukan posisi idling. Kemudian yang syarat berikutnya adalah suhu mesin. Suhu mesin telah melampaui 60 derajat Celcius. Kemudian syarat berikutnya adalah kendaraan harus sudah berjalan dan melampaui kecepatan 10 km per jam dan berhenti. Kalau belum berhenti, jadi sistemnya akan beroperasi. Dia harus berhenti. Pada saat berhenti, nah ini motor sudah berhenti,
Kemudian syarat yang terakhir itu throttle harus tertutup penuh ya throttle-nya. Kemudian motor akan mati. Nah, kemudian ketika pengendara membuka gasnya atau throttle-nya melebihi 1 derajat, maka motor akan hidup atau mesin akan dihidupkan kembali. Nah, itulah ada 4 syarat yang harus terpenuhi dalam pengoperasian ISS. Nah, kemudian bagaimana dengan cara kerja dari idling stop? Jadi, ketika motor sudah hidup, pengendara memilih idling stop pada switch-nya, maka lampu standby akan menyala. Lampu standby menyala selama 3 detik, kemudian mati lagi, yang menandakan itu bahwa pada syarat-syarat berikutnya itu belum terpenuhi. Kemudian si ECT, engine coolant temperature, akan melapor pada ECM. Bos, suhu saya sudah melampaui 60 derajat nih. Kemudian si ECU menjawab, oke. Kemudian si ECM menerima laporan dari throttle. Throttle bilang, bos, saya sudah dibuka nih. Oke. Si ECU menjawab lagi, oke, saya akan tunggu sensor lain. Kemudian vehicle speed juga melapor, bos, saya sudah melampaui nih 10 km per jam. Oke, kamu laporan lagi kalau udah berhenti, dibalas sama ECU. Kemudian ketika pengendara berhenti dan vehicle speed mendeteksi bahwa kecepatan sudah 0, maka dia akan melapor lagi ke ECM. Bos, saya udah berhenti nih, kecepatan saya udah 0. Oke, saya akan tanya. Kemudian ECU menjawab, oke, saya akan tanya kepada TP. Kemudian TP juga memberi laporan, bos, posisi saya tertutup penuh. Kemudian ECU membalas, karena semua sistem atau semua komponen sudah memenuhi persyaratan pengoperasian ISS, maka ECU akan mematikan motor. Blop. Nah, motor mati nih. Nah, setelah motor mati, lampu indikator akan mengedip, blip blip blip, menandakan bahwa sistem ISS ini sedang beroperasi. Kemudian ketika pengendara mau jalan lagi nih, dia membuka throttle, maka si throttle juga akan kembali menginformasikan ke ECM. Dia pasti info, bos, saya dibuka lagi nih, sudutnya udah melebihi dari 1 derajat gitu. Kemudian ECU akan merespon, oke, saya akan aktifkan, hidupkan lagi mesinnya. Kemudian mesinnya hidup lagi, hidupkan lagi mesinnya. Kemudian lampu indikator ini akan menyala tanpa mengedip, karena sudah semua sistem terpenuhi. Maka sistem ISS ini dalam mode standby istilahnya ya. Mode standby artinya lampu indikator ini tidak mengedip, dia cuma nyala aja. Nyala terus ya sampai lagi kembali berhenti motornya, throttle tertutup, lagi motornya mati dan standby lagi ngedip. Nah, begitulah seterusnya cara kerja dari ISS ini. Nah, adapun beberapa penyebab yang mengakibatkan ISS ini tidak berfungsi, diantaranya yaitu kurangnya tegangan dari baterai, di mana jika baterai kurang dari 12 volt mengakibatkan sistem ISS ini tidak berfungsi. Kemudian penyebab yang berikutnya adalah terjadinya kerusakan pada sensor-sensor terkait seperti ECT atau vehicle sensor, throttle body. Jika sensor-sensor tersebut terjadi kerusakan, maka secara otomatis akan mengganggu kinerja dari ISS. Baik, demikian video tutorial tentang sistem ISS dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan dan ada kekeliruan, saya mohon maaf. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap menjalankan prokes. Salam satu hati, sampai bertemu di video-video saya berikutnya. Terima kasih.